أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mengwalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah yang mengikuti kuliah bersama kita di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Sore ini kita akan kembali melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Masih menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Seperti apa sifat-sifat orang munafik yang dikupas pada surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Berikut paparannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Falamma adha'at ma khalahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Inilah ayat tadi. Kita akan urai dalam beberapa kosakata. Masaluhum itu perumpamaan mereka, perumpamaan orang-orang munafik. Ini Allah pada ayat ini menjelaskan orang munafik dengan amsal, dengan membandingkan, dengan mencontohkan. Kamasalil ladzi, seperti seorang yang istauqada naro, menyalakan api. Jadi seperti seseorang di tempat gelap itu menyalakan api sehingga pada dirinya itu ada cahaya. Nah, inilah yang dimaksud seorang munafik itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Saat orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia menyalakan api sehingga ada cahaya pada dirinya. Seharusnya cahaya itu mengembang ke tempat lain. Nah, ini tidak terjadi. Mengembang ke tempat lain itu kepada seharusnya seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia menyalakan, menghidupkan cahaya di mulutnya. Kalau orang itu benar-benar beriman, cahaya itu akan mengembang ke titik-titik lain. Pertama, cahaya itu akan kena ke pikirannya, sehingga pikirannya tercerahkan. Lalu cahaya itu akan turun ke dalam hatinya, sehingga dalam hati itu nanti ada cahaya yang diresapkan, ada cahaya yang dihayati, ada cahaya yang dijiwai, lalu mengakar cahaya itu. Kemudian cahaya itu juga mempengaruhi sikap, mempengaruhi perilakunya. Nah, orang munafik tidak, dia hanya menyalakan saja. Kita lihat sekarang bagaimana Allah menjelaskan. Falamma adha'at, maka ketika adha'at itu bercahaya, ma hawlahu, apa yang ada di sekitarnya. Jadi kan dia menyalakan api di tempat yang gelap, lalu di sekitarnya jadi terang. Nah, apa yang di sekitar terang? Orang-orang akan merespon bahwa orang ini orang muslim, ini dulur, ini saudara, ini sesama muslim. Jadi itu pandangannya positif. Orang-orang di sekitar itu terhadap orang munafik pandangannya positif, merasa seiman, lalu merasa saudara, ikatannya ikatan yang kokoh. Apa yang terjadi setelah itu? Dhahaballahu binurihim. Allah memadamkan cahaya mereka. Sebetulnya apakah Allah berbuat aniaya? Enggak, Allah hanya menciptakan hukum Allah, hukum kehidupan. Begitu. Dhahaballahu binurihim. Allah melenyapkan cahaya mereka. Apakah karena Allah
berbuat aniaya? Bukan. Karena mereka tidak mengembangkan iman itu. Iman tidak ditopang oleh pengetahuan, oleh pengertian, oleh pemahaman. Iman tidak meresap, dia tidak menghayatinya, tidak menjiwai, tidak menakar. Iman tidak ada dalam sikap, iman tidak ada dalam perilaku. Hanya ada di mulut saja. Karena itu, bagaimana mungkin Allah bisa membiarkan imannya ada di hati sementara hati dia menolak? Gimana Allah menumbuhkan iman di pikirannya? Pikirannya resisten. Gimana Allah membimbing sikapnya dengan iman? Lah, sikap itu kan terintegrasi dengan pikiran, dengan perasaan, dengan rohani. Bagaimana Allah membimbing perilakunya? Sementara perilaku itu harus ada sumbernya pikiran. Lalu bukan hanya pikiran, tapi keyakinan di hati. Itulah ayat ini sering kalau sepintas memahaminya seakan-akan Allah yang menghilangkan tata. Padahal Allah menciptakan regulasi yang membuat orang itu kehilangan iman. Membuat aturan itu. Nah, kita lanjut. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh, jangan dulu lompat. Ini hanya beberapa ayat kita. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Ada 3 keadaan. Nah, watarokahum, dan Allah meninggalkan mereka. Taroka itu bisa meninggalkan, bisa membiarkan. Dan Allah membiarkan orang-orang munafik itu fidulumatin, dalam kegelapan. Di mana gelapnya? Pikiran, perasaan, rohani, sikap, dan perbuatannya. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Apa yang tidak terlihat? Akibat kemunafikan dia tidak bisa melihat. Hidup setelah mati tidak terlihat. Gimana seorang beriman bisa melihat hidup setelah mati? Memang tidak empiris, bukan melihat secara empiris. Kalau melihat secara empiris, gimana hidup setelah mati empiris? Matinya juga belum, empiris dari mana? Yang ada itu adalah pengalaman belum, tapi pikiran, rohani, perasaan sudah bisa menghayati, sudah bisa merasakan, sudah bisa membuat renungan tentang gimana keadaan di alam kubur. Coba sekarang bapak-bapak semua, kita semua sekarang belum mati. Tapi karena iman kita bisa nggak melakukan refleksi namanya. Dalam kuliah itu ada refleksi. Refleksi itu merenungkan dengan kesadaran. Orang mati seperti apa, keadaan di alam kubur seperti apa. Lalu dibimbing oleh Nabi dan Rasul dengan informasi-informasi yang akurat. Jadi mati belum, tapi kita sudah membayangkan gimana resikonya, gimana beratnya kalau tidak membawa iman. Nah, itu artinya orang beriman sudah bisa menembus keadaan sebelum mati. Bukan ditembus oleh empirisnya, ditembus oleh pikirannya, ditembus oleh perasaannya, ditembus oleh rohaninya. 3 kecerdasan membuat orang beriman seakan-akan sudah berada di alam kubur, sudah berada di mahsyar, sudah berada di depan api neraka. Inilah yang dialami oleh seorang sufi terkenal, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu saya ceritakan sedikit, bukan sahabat, tapi kategorinya tabi'in,
Karena dia lahir 12 tahun setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Hasan al-Basri lahir tahun 25, 14 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi tidak bertemu dengan sahabat, hanya mendengar cerita Rasul dari orang yang bertemu dengan Nabi. Dia lahir di Madinah. Itu Hasan al-Basri. Kemudian dia menjadi pejabat. Dia pejabat publik, tidak tanggung-tanggung. Pertama dia pernah menjadi hakim untuk wilayah Khurasan. Kalau di zaman sekarang mungkin pengadilan tinggi gitu, setingkat provinsi. Beliau juga pernah menjadi panglima militer untuk wilayah yang sangat luas. Khurasan itu 15 negara bekas Uni Soviet, itu Khurasan dulu namanya. Beliau juga pernah menjadi sekretaris gubernur untuk wilayah Khurasan. Jadi tahu bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana beratnya memegang amanah, mengelola keuangan negara, tahu. Bukan sekedar tahu, laku. Di usia 50, beliau memutuskan untuk berhenti, pensiun. Usianya baru 50. Kelak beliau akan wafat usia 86, jadi masih ada 36 tahun. Nah, selama usia 50 sampai beliau wafat, usia 86 itu, beliau menjadi guru besar di Universitas Basrah. Sebetulnya di masjid. Dulu kan universitas itu masjid. Selama kajian-kajian itu, beliau mengajarkan tentang tasawuf. Yang bagaimana bisa melihat api itu langsung, imajinasinya, kesadaran itu ke api neraka. Melihat gelap, langsung kesadaran itu ke alam kubur. Melihat keadaan sempit, maka beliau berusaha, gimana saya harus menyiapkan cahaya, menyiapkan amal, menyiapkan ketulusan, menyiapkan keikhlasan, supaya di tempat-tempat yang berbahaya itu mendapatkan perlindungan Allah. Gitu. Nah, orang munafik nggak bisa sampai ke situ. La yubsiru. Jadi kalau gitu bisa disimpulkan pandangannya menjadi dangkal. Orang munafik pandangan dangkal. Kecerdasan emosi, kecerdasan rohani dan kenalarnya itu hanya berhenti pada yang empiris. Yang empiris itu yang bisa dilihat, diraba, dipegang. Itu pendek. Hidup ini jadi, padahal ilmu itu seharusnya membuat orang lapang. Melihat persoalan dengan perspektif yang sangat luas. Ini enggak. Kalau gitu, apa bedanya dengan hewan? Beda-beda tipis. Karena di ayat lain nanti Allah menyamakan ulaika kal an'am. Mereka seperti ternak. Seperti ternak. Sama-sama pendek, sama-sama nggak memfungsikan. Kalau hewan memang tercipta dengan tanpa emosi, tanpa rohani, tanpa intelek. Kalau manusia yang munafik memang betul-betul tidak difungsikan, tidak diaktifkan, menjadi pasif, menjadi bebal, menjadi diam. Kira-kira seperti itu gambaran ayat 17. Sekarang kita akan melanjutkan ke ayat 18. Ada 3+1 nih. Yang pertama Allah memberikan summun. Summun itu tuli. Yang kedua bukmun. Bukmun itu bisu. Yang ketiga umyun. Buta. Ini artinya tadi secara fisik tidak tuli, dia mendengar. Lalu bukmun, bisu. Ya, bisu dia bisa bicara. Tidak umyun, tidak buta, dia melihat. Ungkapan thayyibah itu indah, bagus, terstruktur, rapi, sistematis, filosofis. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Nah, kenapa ini bisa membuat orang mantap? Karena la ilaha illallah itu akan melahirkan
penjelasan berikutnya, la ilaha illallah, akan melahirkan la na'budu illa iya, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Akan melahirkan juga yang kedua, wala nusyrika bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Dan akan melahirkan yang keempat, wala yattahidza, ketiga, wala yattahidza ba'duna ba'dun arbabam, tidak akan mempertuhankan sesama manusia atau sesama makhluk Allah meskipun tidak terlihat seperti jin dan setan. Itu. Lalu la ilaha illallah juga akan melahirkan sikap, dia mengambil sikap pembebasan, ketergantungan kepada benda, kepada materi. Nah, makanya dalam teori psikologi ada teori pembebasan. Nah, la ilaha illallah membebaskan orang beriman dari ketergantungan kepada benda, kepada materi. Betul bahwa saya sakit, lalu saya berobat, tapi yang menyembuhkan bukan obat, bukan dokter, yang menyembuhkan Allah. Ini hanya sebab-sebab lahiriah. Ini harus ada obat, obat bisa dijelaskan kaitan dengan penyakit, penyakit bisa dijelaskan oleh ahlinya dengan sistematis. Nah, jadi dia tidak tergantung kepada obat, tidak tergantung kepada dokter, tidak tergantung kepada alat. Ya, kesadaran terdalamnya Allah yang menyembuhkan. Lalu dia akan berpikir, oh tapi Allah menyediakan sebab-sebab ini al-asbab. Maka al-asbab itulah ikhtiar, usaha, perjuangan untuk sehat. Begitu. Insyaallah. Akan kokoh. Jangan dianggap enteng ucapan. Orang beriman menjadi beriman karena mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang munafik jadi munafik karena tidak mengucapkan dengan tulus. Dia mengucapkannya dengan pura-pura. Orang kafir menjadi kafir karena mengingkari ucapan la ilaha illallah. Jangan disimpulkan, sekadar ucapan. Itu tandanya tidak paham tentang filsafat bahasa. Gitu. Baik, segera kita akan jadi ketika layar jiwa itu nggak bisa kembali, maksudnya semua kembali. Yang layar jiwa itu tidak bisa kembali dengan mendapatkan tiga. Tidak kembali kepada Allah, tapi tidak mendapatkan tiga yang pokok. Tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan keridhaan, tidak mendapatkan kenikmatan. Tuh. Silahkan dicatat. Layar jiun tidak bisa kembali kepada Allah, tetap semua makhluk juga kembali kepada Allah. Tapi pada saat kembali tidak mendapatkan yang tiga. Padahal itu yang pokok. Tidak mendapatkan ampunan, berarti dosanya terus. Tidak mendapatkan keridhaan, berarti dimurka terus. Terus menerus. Tidak mendapatkan kenikmatan, berarti mendapatkan siksaan terus. Di mana tempatnya yang begitu? Kan bukan di surga. Jadi apa yang kita butuhkan ke depan ini? Tiga saja kalau menurut saya. Sudah saya tulis sih sebenarnya di buku kuliah akhlak tasawuf itu ditulis ya. Di bab tentang penyucian jiwa. Oli masih ingat? Sudah dibaca tamat? Belum. Kalau sudah mau diajak dialog halaman berapa, pendapat siapa, apa hadisnya, apa ayatnya, itu. Itu. Jadi tiga itu yang kita butuhkan di depan tuh. Ampunan, keridhaan, kenikmatan. Nah, orang munafik tidak mendapatkan itu. Tapi orang beriman, tiga ini modal, nanti berikutnya dapat tiga lagi. Kapan tiga lagi? Nanti kalau sudah jelas dia menjadi kelompok kanan atau kelompok kiri. Begitu dia kelompok kanan, ashabul yamin, maka
dia langsung mendapatkan yang keempat. Yang keempat itu nih, kenikmatan itu tempatnya sekalian. Kalau ini bukan, tempatnya mungkin dia masih di alam kubur, tapi dapat nikmat kubur. Masih di mahsyar, nikmat di mahsyar. Tapi nanti yang keempat tuh langsung oleh Allah diizinkan masuk ke dalam tempatnya yang penuh kenikmatan. An-Naim, Jannatun Naim. Tempatnya yang penuh kenikmatan. Jadi memang totalitas nikmat. Gitu. Kalau sebelumnya itu hanya ditransformasi aja, ditransfer itu dialihkan. Nikmat kubur, alhamdulillah tempatnya masih di kubur, tapi dapat nikmat. Masih di barzah, tapi dapat nikmat. Di mahsyar dapat nikmat. Gitu. Tapi nanti yang keempat itu berikan tempatnya. Dan Allah mempersilahkan dengan penuh hormat. Udhuluha bisalamin aminin. Udhula itu dengan bahasa lembut dipersilahkan masuk. Bisalamin dengan damai, dengan salam, aminin dengan rasa aman, dengan sejuk, dengan damai, dengan tentram, dengan bahagia. Segera ditambah yang kelima. Dikasih bonus yang kelima. Sudah tempatnya ya yang kelima. Yang kelima itu diizinkan berjumpa dengan Allah. Itu kenikmatan. Dan yang keenam, bukan hanya berjumpa, melihat. Bukan hanya berjumpa dari jauh, ini berhadap-hadapan. Manusia itu gambaran di hari kiamat merasa dirinya ingin dekat sama Tuhan. Jadi ini mata kuliahnya perbandingan sistem spiritual dalam agama-agama gitu. Saya juga satu kali di S2 kok tiba-tiba kenapa saya nih ngajar yang kayak gitu-gitu, itu kan ahli perbandingan agama, nggak apa-apa kan ya. Karena saya peminat ilmu, ya suka terima saja, pikir kalau begitu berarti saya harus baca buku dulu sebelum masuk kelas. Akhirnya ya harus mengumpulkan dulu, saya kajian literatur dulu lah. Hasilnya nanti ada satu artikel saya tulis dari 10 halaman, cukup komprehensif. Itu kemudian saya sampaikan ke Indonesia, coba pelajari, diskusi lah. Jadi setiap orang tuh dalam agama ada yang pertama tuh sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan inilah yang menjadi doktrin setiap agama. Nah, doktrin yang pokoknya itu adalah ada supernatural yang maha lebih dibandingkan dengan alam. Nature ini alam, ini kekuasaannya melebihi alam, tak terlihat. Lalu kemudian dia yakin, disebut dengan supernatural, ada disebut dengan dalam bahasa Arab, atau disebut dengan penyebab pertama, prima causa. Nggak Allah nyebutnya. Ada yang menyebut dengan ini adalah dewa. Terus, apa yang dekat? Dia yakin ini bisa menyelamatkan. Ada kekuatan, ada power yang kelak setelah mati aku bisa ditolong, bisa diselamatkan. Karena keselamatan itu kebutuhan pokok, nilai tertinggi. Ternyata begitu dalam kubur, tidak ada. Tidak bisa. Dia kecewa. Dia menyesal. Dia merasa hampa. Nah, jadi seperti orang, saya bayangannya gini, orang hanyut di arus air deras, lalu dia pegang, nggak apa-apa, saya megang ini. Ternyata yang dipegang itu bukan pegangan.
bukan pegangan. Rugi itu, Pak. Nah, bukan pegangan. Ibn Arabi menyebutkannya. Ibn Arabi itu seorang ulama, pemikir, tuh, dia nulis kitab Futuhatul Makkiyah itu 15 jilid. Kapan saya baca? Kalau saya mau nguji disertasi saja. Itu, dan mahasiswa nulis, benar nggak nih kutipannya, saya jarang saya baca. Hampir semuanya pernah baca. Nah, beliau menyebut, nah yang ini yang dianggap Tuhan tadi itu selain Allah, itu namanya ilahan muqaddam, yaitu dianggap Tuhan, diyakini Tuhan, padahal bukan. Namanya ilah itu Tuhan, muqaddam itu yang jadi keyakinan, padahal bukan. Sedangkan Allah ilahan mutlaqah, Tuhan yang sebenarnya. Jadi kita tidak bisa, kata Ibn Arabi, kita nggak bisa mengatakan, Tuhanmu dengan Tuhanku beda. Oh, nggak bisa. Itu kalimat orang awam. Saya harus mengatakan itu, yang kamu anggap itu bukan Tuhan. Tuhan hanya satu, Allah. Gitu. Nah, kapan mulai terasa bahwa pegangan ini sebetulnya bukan pegangan? Ketika sakratul maut. Kan dekat sakratul maut itu. Kenapa dianggap jauh? Padahal kita tidak tahu batasnya, tidak tahu ukurannya, tidak tahu kapan kalau soal waktu, tidak tahu di mana. Al-Quran hanya mengatakan dengan kalimat wajaat sakratul maut bil haq. Sakratul maut akan datang dengan benar. Zalika ma kunta minhu tahid. Itu yang kamu berusaha menghindar. Kamu menghindar dari mati, kamu menghindar dari sakratul maut, padahal akan datang. Nah, ini surat Qaf, surat ke-50 yang saya kutip ini. Monggo dibuka. Bapak-bapak kan insya Allah ahli Al-Quran ya, saya kan. Pak Mono kan masih berjalan ya tadarusnya. Monggo tadarusnya ditengok artinya lah gitu sekali. Hah? Saya baca WA saja Pak, tahunya oh alhamdulillah sampai ayat sekian, ayat sekian. Saya juga baca sendiri, tapi kadang-kadang baru sadar tadi pagi, loh ini udah tanggal 10, saya baru juz 9, berarti saya harus sejajar. Ketinggalan gitu. Astagfirullahaladzim, saya baca Quran ini nggak sejajar. Ini hari ini tanggal berapa Bu? Ini kita udah hari puasa udah 10 hari. Sementara bacaan saya baru juz 9, berarti saya ketinggalan. Saya percepat tadi ba'da duhur baca supaya sejajar lah minimal. Syukur-syukur bisa melebihi hari berjalan. Itu keasikan ini memberi ilmu, tapi saya lupa baca. Nggak boleh begini nih, kurang ibadah. Keadaannya ketika baca pada ayat tertentu saya bisa lama diulang-ulang, diresapkan. Itu baik ya. Jadi ya Allah, apakah kemudian saya ingin menjelaskan juga dengan menyebut ini Tuhannya tidak benar, Tuhannya adalah imajinasi, lalu dia orang kafir. Apakah mengganggu? Enggak. Itu tuh hanya untuk jadi identitas. Untuk membedakan kita orang beriman, di sana bukan tidak beriman. Namanya sibgoh. Sibgotullah. Sibgoh itu identitas, ciri, jati diri. Tapi apakah kemudian kata-kata kafir itu untuk menghinakan yang bukan muslim? Bukan. Tolong, tetap jangan takut
mengatakan kafir karena Al-Quran sudah mengatakan, tapi bukan untuk menghinakan. Kenapa bukan untuk menghinakan? Coba kita segera dampingi dengan surat Al-Isra ayat 70. Nah, surat ayat 70 akan saya baca. Walaqad karramna bani Adama, dan kami telah memuliakan keturunan Adam. Nah, keturunan Adam itu yang beriman keturunan Adam, yang kufur keturunan Adam. Jadi ada penghormatan atas nama Adamiyin. Kalau bahasa Persia itu Adamiyin. Apa itu Adamiyin itu? Itu insaniyat, kemanusiaan. Jadi kita tidak merendahkan martabat manusia. Buktinya apa? Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai, tidak boleh diambil hartanya, diganggu anaknya, istrinya, keturunannya, nggak boleh. Itu bentuk penghormatan kemanusiaan. Tapi jangan dikatakan, oh non-muslim itu bukan kafir. Ah, ente dari mana? Konsep kafir itu untuk membuat garis demarkasi dalam keyakinan kita. Tapi kita bisa promosi kepada mereka dengan kemanusiaan tadi. Siapa tahu dengan promosi ini tergerak mereka untuk mengubah keyakinannya menjadi la ilaha illallah. Jangan usah khawatir. Jadi baca ayatnya jangan satu, harus segera diimbangi. Segera juga diimbangi dengan surat Al-Kahfi ayat 9. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau iman silahkan, yang mau kufur silahkan. Berarti ayat ini ada kebebasan beragama. Ada pilihan. Cuma dalam Islam tidak cukup bebas. Untuk apa tadi kebebasan? Ada bimbingan. Ayat berikutnya akan mengatakan, yang beriman, kepada yang beriman Allah suka. Kepada yang kufur Allah marah. Jadi kenapa kita memilih beriman? Supaya dapat ridho Allah. Tadi poin yang kedua, ampunan, keridhoan, kenikmatan. Sedangkan orang kafir sampai wafat tuh, kalau dia wafat mati dalam kufurannya, tidak dapat keridhoan. Tadi dapat nggak dapat ampunan, dapat keridhoan, dapat kenikmatan. Apakah ini mengganggu kerukunan? Tidak. Cukup banyak ayat lain yang rukun. Coba saya bacakan satu ayat yang sama sekali rukun banget. Pak Uli, coba surat Al-An'am ayat 108. Al-An'am itu surat ke-6, 108. Iya. Terjemahannya saja. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Coba renungkan ayat ini. Wah, renungkan. Betapa ini ayat mengajak rukun, tasamuh bahasa kita toleran. Coba ayatnya. Wala tasubbu, kamu jangan mencaci, kamu jangan mencerca yang dianggap Tuhan selain Allah. Padahal Al-Quran sudah menekankan Tuhan itu hanya Allah. Jadi selain Allah itu bukan Tuhan. Tetapi Muslim tidak boleh penghujatan, penghinaan, merendahkan. Memanggil ya kafir, hei orang kafir, nggak boleh, Pak. Tapi jangan kemudian dengan itu kemudian Islam dengan kafir dianggap sama. Loh, jenengan keliru, saudara keliru kalau itu. Gitu. Nah, mari kita lihat dulu. Fayasubullah,
maka mereka bisa menghujat, merendahkan, menghinakan Allah adwan dengan berlebih-lebihan, bigori ilmin, tanpa dasar ilmu. Coba saya terjemahkan ayat ini dengan pepatah Melayu, mungkin lebih pas. Tuh. Yaitu menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Yang saya pahami, dulang itu tempat air yang terbuat dari kayu. Itu simpen air di dulang, itu kan. Lalu kita pukul. Puas. Ternyata air itu akan muncrat ke wajah kita. Coba kita pukul air. Orang Islam tidak boleh memulai menghina yang dianggap Tuhan oleh agama lain. Tidak boleh. Walaupun kita yakin itu bukan Tuhan, itu batil, itu sesat, itu salah. Tapi tidak boleh hinakan. Sebab begitu kita memulai, dia akan balas. Ketika membalas, dia akan langsung ada 4 sasarannya. Allah, Al-Quran, Rasul, Islam sendiri. Langsung oleh mereka akan dibalas, dihinakan, direndahkan. Mereka bisa bebas karena mereka tidak terikat dengan kepercayaan. Bisa bebas, bisa sarkasme. Hakikatnya menurut Allah, kamu menghina Allah. Sama seperti kamu memukul air di dulang, kamu merasa memukul orang lain, padahal dampaknya muka kamu jadi basah. Begitu. Masya Allah. Jadi tidak usah khawatir. Ngaji dengan saya karena akal Quran akan dijelaskan tentang toleran, kebebasan beragama, tapi jangan kebablasan. Ada takaran, ada ukuran, ada konsep yang harus dipegang. Itu. Saya kira itu kira-kira penjelasannya. Allah. Kita akan masuk ke ayat 19. Nah, ini juga masih perumpamaan. Seperti apa sih orang munafik itu? Orang munafik itu seperti orang yang tertimpa hujan lebat, gelap, petir, dan kilat. Au itu atau. Ha itu seperti. Soyib itu hujan lebat. Kita lihat sekarang di uraiannya nih. Ya. Ini au atau ha seperti atau seperti soyib itu hujan lebat minas samai dari langit. Jadi orang sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun dengan durasi yang deras. Nah, itu namanya soyib. Sebetulnya dikata asoba, yusibu, sesuatu yang menimpa. Nanti dari kata soyib itu terbentuk kata musibah. Yaitu tertimpa. Tertimpa penyakit, tertimpa bencana. Sekarang nih, hujan turun. Hujan itu ternyata dalam ilmu tentang hujan itu ada yang jatuh miring, ada yang lurus, ada yang dengan durasi yang sangat kencang, ada yang sedang. Ini yang deras, kencang. Bisa yang lurus, bisa yang miring, miring dari kanan, miring dari kiri. Tapi ketika hujan turun itu dulu mah gelap. Karena memang sekeliling itu dengan awan-awan hitam yang kelam, dan sekarang awan itu berubah menjadi air. Apa yang tadi ada ro'dun, ada barkun, ada petir, ada kilat.
Ro'dun, barkun itu kilat, ro'dun itu petir. Oh, itu kan mengerikan. Nah, dalam keadaan begitu, dia berjalan jadi berhenti. Ya ja'aluna, mereka menjadikan, kita lanjut, asobi'ahum, jari jemari mereka, fi adanihim, di tengah mereka, maksudnya bukan 10 jari, mungkin 2 jari saja. Dia akan berusaha menutup telinganya dengan jarinya begini. Tuh. Tapi kalau bisa 10 jari, nah mungkin dong 10 jari, lubangnya cuma 2, lubang telinga kiri kanan, maka yang bisa masuk tuh 1 jari dari tangan kanan, 1 jari dari tangan kiri. Kenapa Allah menggambarkan asobi banyak? Itu semangatnya. Kalau bisa sih semua jari sih. Kenapa? Tuh fi adzanihim, dalam telinga mereka, minasawa'iq, karena takut itu ada petir, lalu ada kilat. Sawa'iq. Itu. Masya Allah. Lalu apa lagi? Hadarul maut. Ia merasa takut mati. Ini terancam. Wallahu muhaitum bil kafirin. Allah muhit. Muhit itu Allah mengepung orang-orang kafir. Jadi sebetulnya seluruh manusia juga tidak bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik seperti itu gambarannya. Kita lanjut sekarang di ayat 20, 19. Kita lanjut, ayat ini ada lanjutannya. Yakadul barku, yakad itu hampir-hampir, al-barku itu kilat, yahtopu itu menyambar. Sebetulnya arti-artinya yahtopu itu bisa juga memetik, gitu. Tapi di sini artinya bukan memetik. Memetik itu untuk bunga, tapi menyambar. Absarohum, mata mereka, penglihatan mereka, gitu. Jadi kemelutnya seperti itulah orang-orang munafik itu. Kapan nih orang munafik merasakan seperti ini? Yaitu seperti dia sedang berjalan, tertimpa hujan lebat, lalu kemudian ada petir, ada kilat, dia merasa takut, menutup telinga karena menghindar dari suara-suara yang getir dan mengerikan, lalu perasaan takut mati itu terjadi ketika sakaratul maut. Kullama lahum, setiap kali kita itu menyinari, ini dia sedang gelap, kilat itu membuat sedikit ada cercah cahaya. Masyaufi, mereka berjalan di bawah sinar itu. Maksudnya ada sedikit kesadaran tentang Tuhan, tentang mati, tentang hidup sama mati, ada kesadaran sedikit. Jadi orang munafik yang tadinya dianggap kosong itu tiba-tiba ada kesadaran sedikit. Tapi wa idza azlama alaihim, tapi ketika petir itu, kilat itu tidak lagi menyinari, mereka berhenti. Jadi psikologinya dalam keadaan bahaya, orang munafik bisa saja ada kesadaran tentang Tuhan, tentang mati, tentang hidup setelah mati. Tapi cahayanya bukan cahaya permanen, cahaya yang dari kilat saja. Tapi ketika kilat berhenti, kembali gelap, total. Kesadaran tentang Allah, tentang mati, tentang alam kubur itu juga lenyap. Begitu. Walau sya'allahu, kalau Allah menghendaki, la dhahaba bisamihim wa absorihim. Allah hilangkan total
pendengaran dan penglihatannya. Tuh, jadi betul-betul seperti hewan, seperti ternak. Tapi Allah tetap membiarkan ada pendengaran, ada penglihatan yang sesekali muncul kesadaran beragama. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ini penjelasannya bisa dijelaskan tentang psikologi agama. Kondisi yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, bisa menumbuhkan kesadaran beragama. Tapi sumbernya bukan cahaya yang besar dari iman, hanya cercah-cercah cahaya dari hilal. Begitu intinya berhenti, kembali gelapan. Mungkin saya sedikit bercerita tentang satu halaman. Ini ukurannya detik ya. Tahun udah lama sih, 2004 itu saya terbang dari Turki, dari Istanbul ke Singapura. Itu. Ini sepulang saya penelitian di Turki. Entah di mana saya tahu, tiba-tiba pesawat itu mengalami goncangan yang dahsyat. Nah, apa yang terjadi? Suasana di pesawat itu hening. Saya yakin semuanya memanggil Tuhan. Atau yang dianggap Tuhan tadi, sesuai dengan keyakinan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Nah, saat itulah seperti goresan kilat, semua orang sadar sedang menghadapi bahaya, terancam kematian. Lalu berdoa, memohon sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Begitu badai berlalu, kondisi sudah lewat, suasana di pesawat ramai kembali. Jadi dalam keadaan emergensi, manusia cenderung untuk kembali kepada Tuhan. Tapi sayang pada saat memanggil, ada yang panggilan berdasarkan arahan dari Allah, ada yang berdasarkan imajinasi, temuan, kreasi dari masing-masing. Gitu. Terakhir, oh ya ini sudah terakhir. Saya kira cukup ini. Karena kita akan berakhir jam 5.30. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian uraian tentang surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Nah ini tadi ayat-ayat itu sudah diuraikan dari ayat langsung. Sudah, alhamdulillah sahabat kita mentari pagi sudah senyum di Sabtu sore, tanda dia akan meninggalkan kita lalu beralih menjadi malam. Saat itulah kita akan berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Uli, Bapak dan Ibu yang mengikuti di rumah atau yang mengikuti bersama di masjid. Silakan Pak. Siapa yang memulai memberikan tanggapan? Baik bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sekali pengajian kita sore ini. Dari tadi bahasan yang saya perhatikan banyak menyebut kafir dan munafik. Gitu. Memang temanya itu. Dalam secara umum kan munafik itu sering yang muslim ya Bapak ya. Munafik itu bukan? Munafik itu adalah biasanya orang yang munafik ini adalah muslim. Sementara kalau orang kafir itu bukan muslim. Nah, ya. Dan ada yang menyebut bahwa munafik ini lebih berbahaya daripada kafir. Gitu. Ya. Nah, jadi minta tolong pencerahannya sedikit, bro.
Setuju saya. Kenapa disebut munafik ini lebih berbahaya daripada yang kafir, Prof? Oke, makasih. Kalau itu pertanyaannya, jawabannya, orang yang kafir itu menunjukkan jati diri. Sehingga kita tahu, tidak usah menebak sampai ke lubuk hati, karena dia menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku, menunjukkan identitas. Dia tunjukkan agamanya. Sebut saja di Indonesia, tidak apa-apa, ini fakta, ada 5 agama di luar Islam. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Masing-masing tunjukkan identitas. Saya Katolik, saya ikut gereja ini. Saya Protestan, saya ikut gereja mana. Saya Hindu, saya Buddha, saya Konghucu. Lalu dengan segala variasi-variasinya. Jadi Muslim tinggal menyikapi saja. Okay? Disikapinya mudah. Keyakinan kita punya batas demarkasi, tapi dalam kehidupan kita mengedepankan kemanusiaan. Dan okay? Senyum, sapa, tanya, silahkan aja bertegur sapa. Itu. Jadi tadi itu gambaran seperti itu. Tetapi orang munafik kan menyembunyikan kekufurannya. Disembunyikan kekufurannya. Yang diperlihatkan, saya Muslim, saya beriman, gitu. Jadi di KTP ditulis Islam, maka secara sosiologis kaum muslimin akan menganggap dulur, saudara, sesama muslim. Padahal di hatinya berbahaya. Nah, inilah yang membuat Nabi sejarahnya kebingungan. Tuh. Berapa lama Nabi dalam kondisi dibuat 3 tahun kurang lebih. Mungkin udah sampai penuh 3 tahun, 2 tahun lebih. Tahun pertama hijrah penuh tuh. Tahun kedua penuh, tahun ketiga baru terbongkar. Yaitu setelah perang Uhud, kemunafikan itu terbongkar. Gimana bisa terbongkar? Atau gimana nih apa yang terjadi selama 2 tahun lebih, sebut saja 2 tahun lebih. Mungkin pastinya 2 tahun 8 bulan atau 2 tahun 6 bulan. Ya. Apa yang terjadi? Mari saya ceritakan secara singkat supaya Bapak tergambar. Rasulullah SAW melibatkan mereka dalam segala urusan keislaman. Jadi kalau Nabi Nabi kepala negara di Madinah, Nabi kepala pemerintahan. Beliau itu 4 berarti. Muhammad itu seorang Nabi, seorang Rasul, kepala negara, kepala pemerintahan. Wilayahnya negara kota. Penduduknya Muslim, itu daripada sahabat Muhajirin dan Ansor, lalu Yahudi, dan musyrikun. Nah, orang-orang munafik itu datang dari Yahudi, datang dari musyrikun. Ngaku Muslim, ngaku Islam. Maka oleh Nabi, oleh para sahabat, diperlakukan seperti umumnya kaum muslimin. Contoh, ketika akan menghadapi perang Uhud, diajak. Karena Nabi mengajak seluruh komponen warga Madinah untuk mempertahankan, ini soal pertahanan, soal ketahanan kota. Ketika Nabi mengusulkan kita akan menghadapi musuh dari Mekah dengan strategi bertahan, kita akan menerapkan prinsip perang kota. Kata Nabi, ini banyak keuntungannya. Pertama, kita tidak perlu meninggalkan aktivitas sehari-hari, tidak perlu meninggalkan keluarga, kita bisa siaga, tapi di rumah.
Karena posisi kota Madinah itu klaster, Pak. Ini kan ada 4 sisi. 3 sisi itu sudah tertutup gunung, jadi tinggal satu ya ruang terbuka. Kalau itu disepakati, Nabi ingin menggali saja benteng pertahanan di ruang terbuka. Tapi itu hanya satu sisi, 3 sisi lagi sudah tertutup. Orang munafik ikut rapat, bertanya, ya Rasul, apakah itu pendapat pribadi atau wahyu? Nabi mengatakan, itu pendapat aku. Nabi tidak mungkin berbohong dong, apakah ini wahyu atau ini pendapat pribadi? Berarti kalau begitu hadis. Si munafik ini mengatakan, oh kalau gitu, kami punya pendapat lain. Nabi menyimak, apa? Kalau bertahan di kota, kita lemah. Kita harus progresif, revolusioner. Gimana caranya? Himpun. Kerahkan seluruh warga kota yang sudah dewasa untuk wajib militer. Dia latih. Kan bagus. Setelah itu kita hadapi musuh. Sebelum mereka masuk ke kota kita. Gitu. Nah, sahabat yang lain terpengaruh. Orang munafik itu diajarin jago kalau bicara. Ada ayatnya. Ajibuhum itu membuat kamu kagum dengan kata-katanya. Oh, runtut, logis, sistematis, heroik. Sahabat terpengaruh. Akhirnya Nabi mengikuti. Padahal mereka punya tujuan. Tujuannya, kalau dengan perang kota, seperti yang diusulkan Nabi, mereka tidak bisa pura-pura. Karena dipantau oleh Nabi dari rumah ke rumah. Tapi dengan cara yang mereka usulkan, mereka memimpin 300 pasukan dari 1000, berarti 30% keluar. Seperti yang mereka usulkan. Sampai batas tertentu, mereka balik lagi. Apa namanya tentara yang begitu? Iya, itu tentara yang di CC, apa namanya? Saya lupa tuh istilahnya, apa? Tidak patuh. Nah, justru mereka inginnya itu. Jadi strategi keluar itu mereka ingin betul kelihatan keluar, sampai di luar tidak terpantau oleh Rasulullah, mereka balik lagi sehingga ingin melemahkan Nabi dari dalam. Nabi kan jadi goyah, para sahabat goyah karena 300 orang balik lagi. Gitu. Nah, sementara orang kafir kan hitam di atas putih, jelas posisinya. Gitu kira-kira. Masih banyak. Ini tentu ayat ini baru surat Al-Baqarah saja. Kalau ke surat Al-Quran nanti bisa saya ceritakan secara holistik. Gitu. Nabi repot. Itu salah satu penyebab kekalahan di perang Uhud. Saya kira demikian. Kita boleh lanjut. Mana siapa yang akan menyampaikan? Pak Uli bisa dibantu speakernya? Atau sambil ini, Pak, yang dari ini tidak kita sapa dia. Oh, ada yang Bapak dan Ibu yang terhormat yang mengikuti dari kediaman masing-masing juga punya kesempatan yang sama untuk berbagi. Sambil menunggu, boleh saya jelaskan. Penting Pak diperjelas bahwa kemunafikan ini bisa dibagi dua. Kalau orangnya sebut munafik, kalau sifatnya sebut nifaq. Nun, pa, alif, qaf, nifaq.
Nah, nifak ini terbagi dua. Ada nifak di dalam akidah, jadi ada munafik dalam akidah, ada munafik pada tingkat akhlak. Kenapa harus dibedakan? Kalau yang disembunyikan di dalam hati itu kufur, lalu dia pura-pura menjadi muslim, jelas ini munafik yang sebenarnya, yaitu munafik dalam bidang akidah. Tuh. Tapi kalau di hatinya sebetulnya tidak ada kekufuran, tetap meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka bisa terjadi kemunafikannya akhlak. Cirinya ada 3 munafik dalam akhlak itu, yaitu idza hadasa kadzdzaba, ketika berbicara dusta, wa idza wa'ada, apabila dia berjanji akhlafa, sengaja menyalahi, wa idza tumina, apabila mendapatkan kepercayaan khana, dia berkhianat. Nah, ini Rasulullah menyebutnya ayatul munafiqi, ciri orang munafik. Ini bisa terjadi pada pribadi muslim. Apa bedanya dengan munafik dalam akidah? Munafik dalam akidah itu betul-betul orang kafir. Yang disembunyikan di dalam hati itu adalah kekufuran. Sedangkan yang satu ini di hatinya tidak ada yang disembunyikan, di hatinya tetap muslim, tetapi ucapannya, sifatnya, kepribadiannya seperti orang munafik. Itu seperti orang munafik. Yaitu Rasul menyebut dalam satu hadis disebut 3, yaitu pembicaraan, lalu janji, dan amanah. Apabila bicara dusta, apabila berjanji disalahi, tidak memenuhi, apabila mendapatkan kepercayaan, apakah kepercayaan yang ringan seperti titipan atau kepercayaan dalam bentuk kepemimpinan, itu berkhianat. Ada yang keempat, hadis lain menyebut apabila dia marah dahsyat, habis-habisan. Nah, tentu saja munafik dalam akhlak itu tetap muslim, tapi muslim yang tidak mencerminkan Islam. Jadi muslim tapi rasa kafir. Bisa terjadi. Nah, bisa. Bagaimana ini penjelasannya? Maka orang ini orang yang kepribadiannya pecah. Seharusnya muslim itu kepribadiannya utuh. Ini kepribadiannya pecah. Nah, kepribadian yang pecah itu bahasa Arabnya al-fasiku. Fasik. Berarti dia orang munafik yang kemunafikannya dalam akhlak itu al-fasik, yaitu pelaku dosa besar. Satu, fasik itu. Yang kedua, fasik itu artinya pecah atau retak. Itu menggambarkan pribadinya bukan pribadi yang utuh, pribadi yang pecah, pribadi yang retak, pribadi yang bermasalah dan sumber masalah. Nah, bohong, sumber masalah. Kalau dia sudah berani berbohong terhadap dirinya, maka dia akan berani berbohong kepada orang banyak. Nah, kalau berbohong kepada orang banyak, dengan leluasa akan menyalahi janjinya. Apa yang disampaikan dengan mudah dilupakan. Nah, kalau ini terjadi, tidak ada komitmen, tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan, nggak memegang teguh ucapan. Padahal ketika promosi untuk mendapatkan kekuasaan, itu kan ada janji. Dalam kampanye itu ada janji-janji. Semuanya dengan nyaman, tidak ada komitmen untuk membayar, melunasi, membuktikan.
Tuh. Maka orang munafik tetap berbahaya dalam kehidupan sosial, Pak. Meskipun boleh jadi dia seorang muslim, tapi muslim yang berdosa besar, muslim yang pribadinya pecah, muslim yang tidak bisa mengharumkan Islam, muslim yang ketika memimpin bukan membawa kebaikan, tapi sumber masalah, bagian dari masalah, selalu datang membawa masalah. Ini yang akan kita ubah tuh yang begini. Ini yang akan kita ubah tuh yang begini. Tanda-tanda yang kayak gitu ada nyata di depan kita. Gitu. Itu dapat gambaran seperti itu. Apakah kita dengan mudah menuduh seseorang munafik? Tidak boleh. Sama seperti kita tidak mudah mengatakan kafir kepada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Tidak bisa dengan mudah jadi bahasa keseharian. Tambahan informasi. Masih ada boleh yang disampaikan sih. Atau Pak Uli sendiri juga boleh berpendapat. Enggak. Itu kira-kira. Semoga semakin terang ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif. Tadi Pak Profesor mengatakan bahwa di ayat 18 itu kan orang sudah dibutakan segalanya ya, sudah ditulikan, dibutakan di ayat 18 Al-Baqarah. Iya. Artinya Allah sudah mengazab mereka seperti itu. Membuta orang-orang munafik. Nah, tadi ada mengatakan ada munafik itu yang secara akhlak. Iya. Ya, akhlak itu jadi masih ada rasa Islamnya. Iya. Ya kan? Tapi perbuatannya itu Tidak mencerminkan. tidak mencerminkan, tidak membela Islam dalam segala hal, gitu kan? Iya. Nah, sedangkan orang munafik itu kalau dimasukkan ke neraka sebagai bahan bakar neraka. Ada ayat yang menerangkan seperti itu kan? Orang kafir itu. Ya, orang kafir apa orang munafik juga kan? Orang kafir. Jadi kalau gitu munafik yang akhlak nggak termasuk. Oh, munafik akhlak kan. Artinya apakah nanti dalam suatu saat orang munafik itu akan bisa masuk surga juga yang secara akhlak itu, Pak? Karena di dalam itu kan dia masih mengakui Allah. Ya, Seperti itu. cuma ada penjelasan. Jawaban ya, itu jawaban singkat. Apa juga kalau dia sampai akhir ayatnya karena dia sudah diistijrat sama Allah, ya sampai dia lupa. Tapi tetap dia merasa Islam, tapi dia perbuatannya merasa dia benar-benar terus sampai dia pada akhir ayatnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan keadaannya setelah itu? Baik, Terima kasih. saya akan jelaskan, ini soal penting. Gini, Bapak simak dengan baik, saya akan jelaskan. Pertama, harus ada kerangkanya yang sistematis. Seperti Rasul mengajarkan Al-Quran. Gini, apakah perbuatan dosa besar itu, seperti yang dilakukan orang munafik, itu menurunkan iman atau menghilangkan iman? Kalau Bapak menjawab menghilangkan iman, maka itu pendapat Khawarij yang sesat. Kalau mengikuti sunnah Nabi, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Nabi, menjadi aswaja, ahlus sunnah jamaah, akan punya kesimpulan dosa besar itu menurunkan kualitas iman. Jadi orang munafik tadi, munafik yang akhlak, dia berbohong, dia menyalahi janji, dia berkhianat, semuanya al-kabair, itu dosa besar. Semuanya adalah dosa besar. Kalau terus-menerus dilakukan, itu semakin numpuk dosa besarnya. Sehingga pribadinya disebut al-fasik, pribadi yang pecah. Pasti nggak ada manfaatnya untuk muslim, karena pecah kayak barang rongsokan, pecah. Walau begitu, tidak menghilangkan iman. Jadi tidak bisa dikatakan orang kafir. Yang terjadi, imannya turun.
Iman tuh tertinggi 100. Dia sekolah melorot. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, masih terus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tipis. Bedanya dengan orang kafir tipis. Orang kafir 0. Orang kafir 0. Ini masih ada. Itu. Kalau dia ingin memperbaiki, tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena tidak keluar. Masih dalam sistem. Tinggalkan saja. Jangan berbohong. Jangan berkhianat. Jangan menyalahi janji. Maka pelan-pelan ini naik. Tapi perlu komitmen. Namanya perlu wa'aslahu. Perlu lakukan perbaikan-perbaikan. Perlu dekat. Banyak syaratnya. Ada 4. Perlu perbaikan. Berpegang teguh sama Allah. Perlu menunjukkan sikap yang positif. Baru menjadi muslim yang benar akhlaknya ditinggal. Gitu. Gimana nasibnya? Kalau munafik akhlak yang hanya beda 1 poin dengan yang orang kafir itu sama-sama di neraka. Merasakan adab Allah. Cuma bedanya yang kafir itu permanen residen. Warga tetap. Tidak mendapat ampunan, tidak mendapat keriduan, total. Sedangkan yang ini setelah sekian lama bisa mutasi. Tapi jangan main-main. Karena 1 hari di api neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba Pak Uli buka surat Al-Hajj ayat 47. Al-Hajj itu surat ke-22. Yang mengatakan 1 hari bersama Tuhanmu di akhirat sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Al-Hajj surat ke-22 ayat 47. Terjemahnya saja. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jangan main-main. Kalau ini kan berarti bedanya kalau yang kafir ada kata abadan, kholidina fiha abada. Kalau yang untuk yang ini kholidina fiha, gitu nggak pakai abadan. Kholidin mereka lama dalam neraka, tapi tidak ada abadan. Sedangkan yang untuk yang kafir kholidina fiha abadan. Kalau abadan permanen. Itu aja yang membedakannya. Bapak kalau baca Al-Quran menjelaskan tentang neraka, perhatikan ada yang dikasih akhiran abadan, ada yang kholidina fiha saja. Insya Allah. Nah, saya harus menyampaikan ini karena saya ingin mengajak kita konsisten ikut paham Al-Quran Sunnah. Itu yang akan menyelamatkan kita. Gitu. Jadi apakah ini sifatnya buruk? Buruk. Munafik akhlak itu adalah sikap mazmumah. Munafik kafir apalagi. Dua-duanya juga memiliki sifat mazmumah. Mazmumah itu tercela, busuk, bau. Cuma tetap ada apresiasi karena ada 1 poin iman tadi. Siapa yang tahu tentang iman? Dirinya. Makanya kita tidak boleh menuduh. Karena kita tidak bisa membuktikan. Karena iman itu sebetulnya subjektivitas. Dan itu masalah pribadi. Karena masalah pribadi, kita tidak tahu apa dalam hati. Nah, oleh sebab itu, kita tidak boleh serta-merta menuduh orang munafik. Meskipun tanda-tanda munafiknya sudah nyata di depan kita. Gitu kira-kira. Jadi ini tegas, tapi juga memberikan ruang-ruang. Kenapa? Ya, itulah tinggal mau ikut Al-Quran dan ikut Nabi. Makanya pahami gimana Al-Quran menjelaskan, gimana Nabi menjelaskan. Dua itu kan kita yang jadi pegangan kita. Kita tidak mau bergeser dari 2 pusaka yang ditinggalkan itu. Taraktu fikum amroin kan. Aku tinggalkan 2 pusaka ke depan. Dan tadilah
ma in tamaktum bihima. Tidak akan pernah menyimpang selama kalian berpegang kepada keduanya. Insya Allah. Gitu kira-kira. Semoga jadi terang Pak Arif. Punten. Pak Cukup? Asep, nanti sekaligus ditutup, mohon berkenan memimpin doa untuk kesembuhan Bapak Muhammad Rum Lubis yang sedang sakit saat ini. Pak siapa namanya? Pak Rum Lubis. Oh, Pak Rum. Masya Allah. Iya, iya. Ya. Ya, kita berdoa. Kita pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, dengan keberkahan bulan Ramadan, dengan keberkahan Al-Fatihah, dengan keagungan Al-Quran, semoga Engkau ya Allah memberikan kesembuhan kepada saudara kami, sahabat kami Pak Rum Lubis. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan untuk mengangkat penyakitnya, mengembalikan kesembuhan, afiat dan kesehatannya, memberikan kesabaran menghadapi penyakit, dan setiap rasa sakit itu berarti pembersihan dari dosa-dosa. Ala hadiniyah bibarakatuh umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shfi anhu shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita sudah sampai di ujung dalam kajian kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan, keberkahan Al-Quran, keberkahan majelis ini, berhakan kita berada di masjid. Semoga melimpah kepada kita. Dan mari kita tutup dengan kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita di sore Sabtu ini insya Allah masih tersisa 2 kali pertemuan lagi ya Pak Uli. Hari ini tanggal 1 April 10 Ramadan, insya Allah Sabtu depan tanggal 8 April dan terakhir tanggal 15. Minggu depan tematik dan minggu berikutnya kembali melanjutkan ayat 21 dan seterusnya. Terima kasih, itu sekadar untuk mengingatkan. Pak Uli biasanya lebih cepat mempublish kepada para jamaah. Bapak dan Ibu yang terhormat, kembali lagi saya mohon izin untuk pamit, tidak berbuka di sini karena saya akan segera ke Masjid Al-Mughirah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.